Pada kesempatan ini judul materi adalah tentang at-taurits at-ta'awi atau pewarisan dakwah. Bagaimana kita mengingat kembali tentang pentingnya estafet dakwah ini, bahwa umur manusia itu terbatas, hanya bilangan puluhan tahun saja, tetapi umur dakwah ini tidak ada batasnya. Selama masih ada manusia di muka bumi ini dan selama belum terjadi hari kiamat, maka dakwah harus senantiasa berjalan. Maka kita harus berperan dalam dakwah ilallah, mendakwahkan manusia kepada Allah ini di dalam lintas zaman. Kita adalah para pewaris Nabi, karena para Nabi itu adalah orang-orang yang mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita melanjutkan risalahnya. Marilah kita tadaburi sejenak dari Taujih Rabbani di surat Fatir ayat 32, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafayna min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsihi, maka di antara mereka yang mewarisi, yang mendapatkan kitab itu ada generasi yang dzalimun li nafsihi, yang mendolimi diri mereka sendiri, yang mendolimi atau yang menganiaya diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada yang bersegera atau yang lebih cepat untuk berbuat kebaikan biidznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia yang amat besar. Di tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwa 3 macam golongan, 3 tipe ini masing-masing ada dalam setiap waktu ya, yang mewarisi kitab ataupun risalah ini. Ada generasi yang atau jenis manusia yang dzalimun nafsi, yaitu mereka yang kadang-kadang meninggalkan kewajiban dan kadang-kadang melaksanakan kemungkaran. Itu adalah orang yang mendolimi dirinya sendiri. Ada tipe muqtasid, yaitu yang pertengahan, kadang-kadang meninggalkan yang sunnah dan juga kadang-kadang meninggalkan yang makruh. Nah, sementara tipe yang terbaik adalah sabiqum bil khairat, orang yang senantiasa maksimal dalam melaksanakan kewajiban ataupun yang disunahkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan ataupun dimakruhkan. Nah, kita bisa mengidentifikasi diri kita masing-masing, apakah masih tergolong orang yang zalim li nafsi, fa na'udzubillah min dzalik, ataukah muqtasid pertengahan, ataukah mudah-mudahan kita termasuk sabiqum bil khairat. Nah, kita berharap dengan aktifnya kita di dalam tarbiyah ilallah ataupun dakwah ilallah ini, dalam proses pembinaan ini kita mudah-mudahan tergolong orang yang sabiqum bil khairat, senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, memiliki istijabah fauriyah. Memang kita tidak boleh untuk meminta-minta amanah, tapi kalau amanah sudah diberikan kepada kita, maka tidak boleh ditolak. Selama kita dalam sebuah organisasi kebaikan, maka pada saat kita mendapatkan amanah, maka itu adalah peluang kita untuk mendapatkan pahala.
Apakah kita di amanah kepengurusan struktural, apakah di pesantren, di ma'had kita, ataukah di organisasi tarbiyah kita ini, yaitu MTT, Majelis Tarbiyah wa Ta'lim ini, ataukah mendapatkan amanah berupa mengisi halaqah, amanah fungsional untuk membina santri, ataupun di putri adalah santriwati kita sambut itu dengan semangat yang maksimal untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Semua itu adalah ladang pahala. Jadi disinilah kita mudah-mudahan menjadi orang yang generasi yang penerus yang terbaik, yang membanggakan bagi anak-anak kita dan generasi yang akan datang. Di hadis Nabawi, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain, Rasulullah SAW bersabda, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para ulama itulah yang melanjutkan risalah para nabi. Sudah tidak ada nabi lagi sekarang karena dengan meninggalnya Rasulullah SAW maka sudah berakhir masa risalah itu, tidak ada lagi kenabian sesudahnya, maka yang melanjutkan risalahnya adalah para ulama itu. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan, tidak meninggalkan dinar ataupun dirham, tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan finansial. Wa innama warathul ilm, akan tetapi mereka itu meninggalkan ilmu, mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi para nabi, terutama Rasulullah SAW itu pada akhir hayat tidak meninggalkan properti ataupun warisan berupa harta benda yang banyak, tidak ada. Tetapi yang ditinggalkan oleh beliau adalah generasi sahabat, dan mereka adalah para ulama mujahidin, para ulama yang meneruskan risalah dakwah beliau. Ada yang ulama dalam bidang tafsir, dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, dalam bidang yang lainnya. Itu banyak sekali generasi sahabat yang mereka itulah tersebar luas ke seantero dunia dan menyebarkan Islam kemana-mana. SDM yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itulah yang menyebarkan dakwah Islam ini dan bisa sampai ke kita saat ini. Itulah sebuah investasi yang sangat berharga, investasi SDM dalam proses tarbiyah kita ini. Pewarisan dakwah adalah tradisi para nabi untuk menjaga keberlangsungan dakwah hingga hari kiamat dan berhasil dalam menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka setiap orang tua harus bisa mewariskan dakwah kepada keturunannya. Karena itu salah satu peran orang tua adalah mempersiapkan anak menjadi generasi dai agar dapat melanjutkan tugas dakwah sehingga dakwah menjadi eksis dan tidak terkalahkan. Anak-anak kita, keturunan kita itu adalah anak-anak biologis kita yang terlahir dari rahim seorang wanita yang solihah yang kita pilih menjadi istri kita dan kita pilih dari rahim tarbiyah ini. Maka pada saat mereka berada di kandungan itu sudah kenal dengan aktivitas liko, aktivitas tarbiyah ini. Mereka adalah anak-anak biologis kita, maka sebisa mungkin pada saat mereka terlahir dan berikutnya dalam proses tumbuh kembang menjadi remaja, pada usia-usia produktif seperti pada saat ini, itu harapan kita semua mereka juga menjadi anak-anak ideologis kita. Kita sedih kalau ada cerita dari kawan-kawan yang anaknya justru tidak
respect dengan kegiatan orang tuanya, bahkan menghindar dan na'udzubillah min dzalik cenderung memusuhi ataupun antipati terhadap kegiatan aktivitas dakwah orang tuanya. Inilah yang perlu untuk diwaspadai. Kira-kira ada faktor apa itu? Nah, maka disinilah peran kita sebagai para ustadz, para orang tua yang punya amanah untuk menjadikan generasi kita itu justru lebih baik dari kita. Kalau kita punya kapasitas sekarang ini dan harus kita syukuri, kita jaga, kita kembangkan, maka harapan kita itu anak-anak kita lebih baik. Usia para pendiri pondok, para ustadz ini terbatas. Nanti yang melanjutkan aktivitas dakwah kita dalam berbagai macam bentuk ini, terutama dakwah di pesantren untuk membina generasi yang lebih baik, itu dilanjutkan oleh anak-anak kita. Maka harus dijaga betul aset yang mahal yang bisa memajukan dakwah kita, khususnya di pesantren kita ini. Sebagaimana juga yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul sebelum kita, atau sebelum pada masa dulu maksudnya, bahwa pewarisan dakwah telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, sehingga keturunannya ada sebuah riwayat atau sebuah pendapat yang mengatakan sampai 30 orang menjadi nabi. Nabi ya, bukan rasul. Kalau rasul di sini nanti bisa kita lihat tidak sampai 30. Tapi kalau nabi yang tidak harus menyampaikan risalah itu lebih banyak. Demikian juga Nabi Zakaria mewariskan dakwanya kepada Nabi Yahya. Keluarga Imran mewariskan dakwanya kepada Maryam, dan dari Maryam kepada Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga para sahabat dan sahabiat mewariskan dakwahnya kepada keturunan mereka setelah mereka mendapatkan dakwah dari Rasulullah SAW. Ini kita lihat bagaimana silsilah Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang masih ada garis keturunan. Dimulai dari Nabi Adam, kemudian Idris, Nuh. Nah, berikutnya ini ada Nabi Syith. Nah, juga ada Nabi Saleh, dan Abul Anbiya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Melahirkan putra, yaitu Nabi Ismail, dan disusul berikutnya oleh Nabi Ishak, yang kedua-duanya adalah menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Ishak ini memiliki putra, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, yang mana Yakub inilah memiliki gelar Israel, dari dua kata Isra dan Il. Isra artinya abdu, dan Il adalah Allah. Jadi Israel artinya adalah Abdullah. Sebuah sebutan yang bagus untuk Yakub. Nah, Yakub ini punya putra yang menjadi Nabi adalah Nabi Yusuf alaihissalam, yang fenomenal ya. Nabi Yusuf dari dakwah dari sumur menuju tahta kekuasaan yang tertinggi di sana di Mesir. Nah, kemudian ada di antara keturunan Nabi Yakub adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, kemudian ada dari garis Ishak ini, yaitu Nabi Ayub alaihissalam, kemudian ada Zulkifli. Sedangkan dari garis keturunan putranya Nabi Nuh, yang sebelumnya itu ada Nabi Hud, kemudian Nabi Lut, dan Nabi Syu'aib. Nah, sedangkan di Yakub ini adalah ada Musa dan Harun, putra dari Imran. Dan dari Nabi Harun ada sampai ke bawah ada Ilyas dan Ilyasa. Nah, sedangkan dari keturunan Nabi Yakub juga, ini Yakub adalah Israel ya maksudnya, ada Bani Israel, terus sampai ke bawah ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian ada sampai ke bawah Nabi Zakaria, Nabi Isa, dan di sini ada Isa. Isa adalah putra dari Maryam, dan ayahnya Maryam adalah bernama Imran, tapi ini berbeda dengan Imran yang ada di Nabi Musa. Mungkin ada sebagian yang agak jumbo,
Nah, Nabi Musa itu ayahnya juga bernama Imran, dan ayahnya Maryam itu juga Imran. Jarak di antara dua generasi ini sangat jauh. Di antara pendapat para ahli tafsir itu sampai 1800 tahun jaraknya. Jadi ada kesamaan. Bahkan saudaranya Nabi Musa, Nabi Harun itu juga ada yang namanya mirip seperti ini, itu namanya Maryam, sehingga jangan sampai keliru di sini. Nah, dari keturunan Nabi Ismail inilah terus ke bawah jauh sekali itu ada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi beliau ini sama nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim, sebenarnya juga sama dengan Nabi Isa. Tapi perbedaannya, kalau Nabi Isa itu mampir dulu di Yakub ini, yaitu Israel, kemudian baru ke Ishak, sehingga ini yang menjadikan kecemburuan dari orang-orang Yahudi. Mereka berharap Nabi akhir zaman itu datang dari keturunan Bani Israel, tapi sementara yang datang itu dari keturunan Ismail. Padahal kalau diurut-urut juga sama sebenarnya ya, sampai ke Nabi Ibrahim ini. Nah, ada beberapa ayat Al-Quran yang memberikan gambaran bagaimanakah kecemasan para nabi dan rasul ini, dan bagaimanakah pesan yang diberikan oleh para nabi dan rasul ini kepada anak-anaknya. Kita bisa baca di antaranya surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Bahwa Sobiha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan telah memberikan wasiat dengannya Nabiullah Ibrahim serta Nabi Yakub kepada putra-putranya. Apa wasiatnya itu? Ada sisi kesamaan. Jadi Nabi Ibrahim di sini, kemudian Nabi Yakub masih termasuk cucu daripada Nabi Ibrahim, itu pesannya sama, yaitu innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan yang berserah diri, yaitu Islam. Kemudian am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan ketika idhadhar Yakub, ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, idhadhar Yakub al-maut, ketika dia mau meninggal dunia, idqala libani, ketika berkata kepada anak-anaknya. Pertanyaan yang disampaikan Nabi Yakub ini adalah sekaligus mewakili bagaimana kecemasan Nabi Yakub tentang kehidupan sepeninggal anak-anaknya. Bukan kekhawatiran dalam hal finansial, tetapi yang dikhawatirkan adalah dalam hal ideologinya, dalam hal bagaimana akidahnya, dan juga bagaimana dia atau para anaknya itu melanjutkan risalah dakwahnya itu. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi sesudahku? Maka anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahak, kami menyembah Tuhanmu, wa ilah abaika, dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq, wa ilah wahidah, Nabi Ibrahim, kemudian juga Nabi Ismail, Nabi Ishaq, yaitu ilah yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya berserah diri. Pertanyaan yang disampaikan Nabi Yakub adalah ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sesudahku, bukan ma ta'kuluna, bukan apa yang kalian makan. Kalau soal makan sudah jaminan dari Allah rezeki itu. Tapi yang penting adalah bagaimana sikap mereka sesudah ditinggalkan oleh ayahnya itu. Dan inilah salah satu inspirasi yang bisa kita jadikan sebagai tauladan, bahwa anak-anak kita harus kita persiapkan sebisa mungkin supaya pewarisan dakwah itu terus-menerus berlanjut sampai pada anak kita, cucu kita, dan seterusnya. Ketika kita sudah mewariskan nilai-nilai kebaikan dan dilanjutkan oleh anak-anak kita, maka kita telah melakukan sebuah sunnah hasanah, kebiasaan dan sebuah tradisi kebaikan, dan kita akan mendapatkan limpahan pahala dari anak turun kita insya Allah. Baik, berikutnya adalah urgensi taurif dakwah. Satu, dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan dakwah. Yang kedua, menjadikan anak sebagai permata hati dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana doa-doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
wa ja'alnal muttaqina imama itu. Yang ketiga adalah membangun keluarga dakwah. Keempat, membangun rumah sebagai basis dakwah di masyarakat. Yang kelima, keagungan dakwah terjaga di dalam keluarga dan masyarakat. Yang keenam, ada keberkahan bagi semua keturunan. Dan yang ketujuh, sedekah jariyah tiada akhir. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, setiap manusia meninggal, pasti amalannya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya, au ilmin yuntafa'u bihi, anak ilmu yang bermanfaat, au waladin sholih yad'u lahu, anak yang senantiasa berdoa untuk kebaikan ayahnya atau ibunya itu adalah investasi yang tidak ada batasnya. Semakin banyak kita melahirkan keturunan yang soleh dan solihah dan berbakti kepada orang tua, mereka menyebarluaskan kebaikan di masyarakat, maka semakin terus-menerus dakwah ini menjadi abadi dengan izin Allah Ta'ala tentunya. Nah, kalau kita lihat tentang perkembangan pewarisan dakwah di Indonesia, negara kita Indonesia ini adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Jadi dari 270 juta lebih penduduk Indonesia, kalau 80% berarti sudah 200 juta lebih. Ini mayoritas di dunia, dari dunia Islam yang lainnya ini. Namun sedikit yang mampu mewariskan dakwah. Banyak yang mengutamakan pendidikan sekuler. Dan taurits dakwah umumnya dari keluarga pesantren. Ayahnya mendirikan pesantren, diteruskan oleh putranya, terus sampai generasi kesekian. Itu biasanya modelnya seperti itu. Namun kita di BPDU berbeda ya, kita adalah berbasis badan wakaf ya, dan itulah nanti yang menentukan kebijakan. Pesantren bukan milik keluarga dari pendiri atau dari pimpinan, tetapi pesantren milik masyarakat umat Islam yang representasinya dari badan wakaf ini. Nah, badan wakaf ini nantinya kalau sekarang masih dari badan pendiri atau dari dewan pendiri, nanti yang melanjutkan adalah para alumninya, nanti dimusyawarahkan. Sekarang ada 8 nanti atau 9 ya, kemudian nanti ditambah maksimal 15, insya Allah begitu. Nah, munculnya harokah dakwah dan pentingnya taurits dakwah. Ada fenomena di antara umat Islam, ada pergerakan dakwah yang bagus di kalangan kita, maka dalam hal ini tetap ya kita menjaga taurits dakwah ini supaya terus berlanjut. Dan alhamdulillah kita syukuri mulai semarak pendidikan berbasis Al-Quran mewarnai masyarakat, kepedulian dan keinginan masyarakat untuk menjadikan putra-putrinya menjadi hafidh-hafidhah. Alhamdulillah kita syukuri. Ada mataba di pondok kita, ada rutoba, dan ada rumah Al-Quran, Baitul Quran, macam-macam. Alhamdulillah ini sebuah fenomena yang bagus. Nah, sehingga dampaknya banyak keluarga muslim mulai sadar dan berupaya melakukan taurits dakwah ini. Alhamdulillah. Inilah yang perlu untuk kita manfaatkan, kita jaga sedemikian rupa dakwah kita ini supaya terus-menerus berkembang. Kiat untuk melakukan taurits dakwah, yang pertama hendaknya kita memiliki visi yang benar, kokoh dan jelas. Dalam rumah tangga harus punya visi yang jelas, yaitu surat Ar-Rum ayat 21 itu jelas. Visi untuk mendapatkan kebahagiaan, visi di dunia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Ada juga visi jangka panjang, yaitu visi akhirat di surat At-Tur ayat 21. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman serta diikuti oleh anak-anaknya, oleh generasi sesudahnya, keluarganya, mereka mengikuti keimanan orang tuanya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami kumpulkan mereka bersama di surganya Allah Ta'ala nanti. Jadi harus ada visi yang benar, yang kokoh dan jelas dari kita semuanya sebagai orang tua.
Yang kedua, kita banyak berdoa dengan yakin, khusyuk dan tawadhu, karena doa inilah wala yarudul qadar ila doa, tidak ada yang bisa menolak atau merubah takdir kecuali doa. Sekian banyak contoh dari kasus, baik itu sekarang ataupun zaman dahulu, itu banyak perubahan itu karena doa-doa yang tulus dari orang tua. Kemudian kita juga harus memberikan qudwah hasanah. Ketika kita ingin mewariskan dakwah kebaikan kepada anak-anak kita, maka orang tua ini harus memberi qudwah hasanah. Yang keempat, memberikan pendidikan dengan konsep Islam sehingga dapat memberikan pemahaman dan pengamalan yang benar. Kita berikan pemahaman fikra Islami yang sahihah, yang jauh daripada atau penyimpangan. Kita kondisikan anak-anak kita memilih fikra Islamiyah yang lurus, yang benar. Yang kelima, menciptakan kondisi di rumah seperti suasana masjid, kita jadikan sebagai ibadah, sebagai tempat untuk tilawatul Quran. Kita jadikan seperti sekolahan, ada nuansa keilmuan di sana, ada majelis taklim ataupun seperti pesantren. Inilah tugas orang tua untuk mengkondisikan rumah tangganya. Kadang-kadang pengkondisian ini hanya ada awal-awal saja pada saat-saat masih idealis ya, tapi kalau sudah berlanjut sekian lama lupa dengan pengkondisian ini, maka disinilah pentingnya untuk saling mengingatkan. Menumbuhkan semangat untuk berprestasi dan taat di dalam ruang lingkup terkecil keluarga kita dan juga di lingkungan kita. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang berkarakter, karena pemimpin ini sangat penting perannya dalam melakukan proses perubahan dan tindak lanjut generasi tadi. Kemudian juga dilibatkan dalam kegiatan dakwah kedua orang tua. Bagi kita yang sudah punya anak usia remaja dan usia yang lebih dewasa, itu mereka kita posisikan sebagai sahabat kita, partner kita, yang bisa kita ajak diskusi, bisa kita ajak bicara, kita sampaikan aktivitas, dan mereka bisa merasakan langsung bagaimana aktivitas orang tuanya ini. Bersahabat dengan keluarga dakwah, teman-teman ikhwah kita itu adalah juga sahabat dan orang-orang yang harus dijalin silaturahim oleh anak-anak kita. Di antara tugas ataupun amanah yang ditindaklanjuti oleh generasi sudah kita adalah menyambung silaturahim bersama keluarga kita yang inti, yang ada kaitannya darah, keluarga famili penting, ataupun juga sahabat dan ikhwah kita semuanya. Inilah sehingga ada program Rihlah Ailiyah, ada program silaturahim buka bersama, mengajak keluarga supaya saling kenal. Nah, kemudian juga yang terakhir, menjauhi hal-hal yang mengganggu proses pendidikan Islami yang tidak kondusif itu. Ini adalah hal-hal yang sebenarnya sifatnya umum ya, normatif,